Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Hesti Priyandari NIM 5, Sifa Aulia NIM 20, Safitri Ijarasari NIM 34. Di sini kami akan mencoba menjelaskan tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Nah, pengertian manajemen pembiayaan pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenan dengan penataan sumber penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Menurut Jones, manajemen keuangan meliputi perencanaan finansial, yaitu kegiatan mengkoordinasikan semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematik tanpa efek samping yang merugikan. Yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada evaluasi, yaitu proses penilaian terhadap pencapaian tujuan. Nah, selanjutnya adalah konsep dasar pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan kegiatan mendistribusikan manfaat, hak, dan kewajiban pendidikan kepada masyarakat. Pembiayaan pendidikan sangat didukung oleh pendapatan dari sektor pajak. Artinya, semakin tinggi penerimaan pajak, maka APBN juga semakin besar, dan anggaran untuk pendidikan menjadi bertambah. Konsep penting dalam pendanaan dan pembiayaan adalah seberapa besar uang yang diperoleh dari jumlah tersebut, berapa jumlah yang akan dibelanjakan, dan kepada siapa uang itu akan dibelanjakan. Maka itu, pemerintah menyelesaikannya dengan membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah. Lebih jauh dari dipahami bahwa pembiayaan pendidikan merupakan sejumlah penerimaan uang yang kemudian dibelanjakan untuk berbagai keperluan kegiatan pendidikan, seperti pembayaran gaji guru, pengadaan dan perbaikan pembangunan, pengadaan perlengkapan dan mobiler, pengadaan alat tulis kantor, kegiatan pengelolaan pendidikan, kegiatan supervisi pendidikan, dan kegiatan ekstrakurikuler. Sumber-sumber pembiayaan. Nah, pembiayaan ini yang pertama bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama bisa dari pembiayaan pendidikan dari pemerintah pusat. Martin menjelaskan bahwa sumber dana dari pemerintahan pusat adalah berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, baik untuk membiayai kegiatan rutin yang tercantum dalam daftar isian kegiatan, maupun untuk membiayai kegiatan pembangunan yang tercantum dalam daftar isian proyek. Di samping itu, pada tingkat sekolah terdapat dana dari pemerintahan pusat berupa biaya operasional sekolah atau biasa disebut dengan dana BOS, yang jumlahnya ditentukan oleh karakteristik siswa dan jenjang sekolah. Sumber dana dari pemerintahan daerah adalah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, baik APBD provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota. Dari dana APBD digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan bidang pendidikan yang ada di daerah yang bersangkutan, baik untuk kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan. Dana dari pemerintah daerah diwujudkan berupa biaya operasional pendidikan atau BOP yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kesanggupan keuangan pemerintahan daerah yang bersangkutan. Kemudian, pembiayaan pendidikan dari orang tua siswa. Martin juga menguraikan jenis-jenis pembiayaan pendidikan yang berasal dari orang tua siswa. Yang pertama ada SPP atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan. SPP adalah kewajiban orang tua dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan anak-anaknya yang dibayar berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan dan diatur oleh yayasan atau penyelenggaraan pendidikan untuk sekolah atau madrasah swasta. Kemudian ada Sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan atau SBP3. BP3 adalah organisasi persatuan orang tua siswa atau persatuan orang tua murid dan guru yang diharapkan dapat membantu menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah atau madrasah. Kemudian masih ada sumbangan lain-lain. Selain kedua jenis biaya di atas, ada juga sumbangan dari orang tua siswa yang bersifat insidental, baik berupa uang maupun barang, misalnya biaya praktikum, keterampilan, kegiatan ekstrakurikuler, peralatan laboratorium, pembangunan pagar sekolah, peralatan pelajaran, dan lain-lain.
Kemudian yang terakhir ada sumbangan dari pihak lain. Martin menjelaskan bahwa sumbangan dana dari masyarakat lain di luar penyelenggaraan dan orang tua siswa dapat berupa sumbangan yang tidak mengikat, baik dari perseorangan maupun dari yayasan atau perusahaan yang ada di dalam maupun di luar negeri, yang mempunyai perhatian besar dan berkepentingan terhadap pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, selanjutnya ada perencanaan anggaran dan belanja lembaga pendidikan yang akan disampaikan oleh Saudari Siva Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Aulia 50 akan melanjutkan penjelasan dari Hibahasi mengenai perencanaan anggaran dan belanja lembaga pendidikan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa pengertian dari anggaran atau penganggaran itu. Penganggaran itu diambil dari kata dasar anggaran yang didefinisikan sebagai kebutuhan dana atau uang untuk suatu kegiatan atau program dalam suatu organisasi. Nah, Governmental Accountability Standard Board itu mendefinisikan anggaran sebagai rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode waktu tertentu. Nah, selanjutnya, ini pengertian dari perencanaan anggaran lembaga pendidikan adalah suatu rencana dari suatu kegiatan di lembaga pendidikan yang mengandung perincian pengeluaran biaya untuk satu periode tertentu agar lembaga yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya pendidikan. Nah, perencanaan anggaran lembaga pendidikan ini adalah suatu rencana atau suatu proses dari kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga pendidikan dalam satu periode anggaran ini. Jadi kalau anggaran sebelumnya juga ada perencanaan anggaran yang sebelumnya, kalau perencanaan anggaran selanjutnya juga ada perencanaan anggaran selanjutnya. Jadi ini dalam periode satu anggaran gitu. Nah, ini ada prinsip penyusunan RABS atau perencanaan anggaran pendidikan. RABS ini harus benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran murid secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan. Yang kedua, RABS harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas dan dipajang di tempat terbuka di sekolah. Jadi RABS ini ditulis dengan bahasa yang sederhana yang bisa dipahami oleh semua orang, dan RABS ini harus dipajang di tempat terbuka di sekolah seperti di mading-mading atau di tempat pengumuman di sekolah. Nah, selanjutnya itu ada dalam menyusun RABS, sekolah sebaiknya secara seksama memprioritaskan pembelajaran dana sejalan dengan rencana pengembangan sekolah. Jadi, untuk pelaksanaan dari RABS atau pembelajaran dana ini harus sejalan dengan RABS, ini harus sesuai dengan rencananya, harus sesuai, harus tepat sasaran. Nah, selanjutnya ini ada menurut Nanang Fatah, prosedur penyusunan anggaran. Yang pertama, ini ada mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode penganggaran. Nah, yang pertama ini adalah rangkaian itu ada mengidentifikasi kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di lembaga pendidikan selama proses dalam satu periode anggaran tersebut. Nah, yang kedua itu mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang. Terus yang ketiga itu semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang karena anggaran pada dasarnya merupakan finansial. Setelah diidentifikasi kegiatan apa saja yang ada, selanjutnya itu diidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang. Jadi selama kegiatan ini pasti ada membutuhkan uang. Nah, ini diidentifikasi apa yang dinyatakan dalam uang. Sumber-sumber tersebut itu harus dalam bentuk uang karena anggaran ini pada dasarnya merupakan finansial.
Nah, selanjutnya itu ada memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu. Jadi, anggaran ini dibentuk dalam format yang telah disetujui dan disetujui oleh pihak atasan atau disetujui oleh instansi tertentu dan juga digunakan oleh instansi tertentu. Nah, selanjutnya itu ada menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Jadi setelah diformulasi, setelah diidentifikasi, dicari sumber-sumbernya, diformulasi, selanjutnya itu ada disusun usulan-usulan anggaran tersebut disusun untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Jadi nanti usulan-usulan tersebut disusun, lalu dikonsultasikan dengan pihak yang berwenang atau pihak atasan dari lembaga pendidikan tersebut. Setelah itu ada melakukan revisi usulan anggaran. Setelah disusun, selanjutnya itu ada direvisi terlebih dahulu bagaimana baiknya usulan anggaran tersebut. Setelah itu ada persetujuan revisi usulan anggaran. Setelah direvisi, ya disetujui revisi usulan tersebut. Lalu setelah disetujui, disahkanlah anggaran tersebut. Bukan lagi usulan anggaran, tetapi sudah menjadi anggaran. Nah, cukup itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan diajukan oleh Mbak Safitri. Pengawasan pembiayaan pendidikan, yaitu kegiatan pengawasan pembiayaan dikenal dengan istilah auditing, yaitu kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. 1. Pengawasan. Pengawasan ini merupakan suatu upaya agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan dilakukan untuk mencegah penyimpangan keuangan dan mengoreksi kesalahan pencatatan yang mungkin terjadi. Pengawasan dapat secara internal maupun eksternal, dapat pula dilakukan secara struktural maupun fungsional yang mencakup pemeriksaan, pembinaan, dan evaluasi. 2. Pengendalian. Dalam rangkaian kegiatan perencanaan, pengendalian merupakan salah satu langkah yang dilakukan sebagai upaya memastikan kegiatan program yang telah direncanakan. Melalui pengendalian dapat diidentifikasikan kemajuan, perkembangan, hambatan, dan penyimpangan yang timbul agar dapat diminimalisir. Pengendalian merupakan langkah penting dalam upaya memastikan terselenggaranya kegiatan pengelolaan biaya sesuai dengan aturan kebijakan yang telah dilakukan. Pengendalian cenderung dilakukan pimpinan atau atasan langsung sebagai upaya kreatif dan antisipatif terhadap pelaksanaan tugas pengelola. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan dalam pembayaran. Pengelolaan biaya mencakup penggunaan sejumlah dana yang diamanatkan untuk membiayai program dan kegiatan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pengelola harus dapat dipertanggungjawabkan baik pertanggungjawaban program maupun dana yang digunakan. Oleh karena itu, pengelolaan biaya harus bersifat akuntabel. Langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengawasan adalah sebagai berikut. Pertama, penetapan standar atau patokan, baik berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya, maupun waktu. Kemudian mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menentukan tindak perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila kurang sempurna dalam kita mempresentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.